Korintus. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan dan mari kita ikuti bacaan ini. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, seperti kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 14 atau seluruh pasal 2 dari 1 Korintus yang sudah kita baca. Sungguh berbahagia kita boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu kita dapat wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hikmat manusia yang berdosa dan hikmat Allah di dalam hidup orang percaya. Ini yang Rasul Paulus tulis
dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16 untuk menjawab persoalan yang serius yang sementara terjadi di jemaat Korintus. Di dalamnya kita akan temukan apa yang terjadi. Kenapa jemaat Korintus begitu kacau dan ribut, pecah belah. Di dalam 2 Korintus ini juga merupakan kutipan yang ditulis di dalam pengakuan iman reformasi pasal 14 tentang pemeliharaan Allah terhadap alam semesta, manusia, dan khusus orang-orang percaya. Mari kita perhatikan. Sebetulnya bisa ada banyak topik di dalam pasal ini. Tetapi hanya ada 2 hal penting yang saya coba untuk susun dan sampaikan di dalam hikmat Tuhan. Yang pertama, apa saja yang termasuk hikmat manusia yang berdosa. Kemudian yang kedua, hikmat Allah di dalam hidup orang percaya. Dan kemudian nasihat Rasul Paulus bagi kita yang telah mengambil bagian dalam hikmat Allah. Mari kita lihat bagian yang pertama. Apa saja yang termasuk dalam hikmat manusia berdosa. 1 ayat 12. Kita pindah ke 1 ayat 12. Sebab yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Hikmat dunia, hikmat manusia berdosa adalah suka membuat kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok dalam lingkungan Kristen. Ini penyakit manusia berdosa yang suka membuat kelompok-kelompok. Kita berharap bahwa kita berada di jemaat ini bukan karena demikian. Hanya kita mau mendasarkan hidup kita di dalam Kristus, nanti di bagian kedua. Ada begitu banyak kelompok, aliran, gereja yang bertebaran di seluruh dunia ini. Dan kadang-kadang sulit. Sebentar satu datang bilang dia punya seperti ini, satu datang bilang dia seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah hikmat dunia yang berdosa. Inilah manusia-manusia berdosa seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Paulus baru memberitakan Injil di sana, tapi mereka mulai membangun kelompok. Paulus lah, Kefas lah, Apolos lah, Kristus lah. Yang kedua, masih di 1 ayat 20. Paulus mengajukan pertanyaan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah di dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hal yang kedua adalah mereka seolah-olah bergelar ahli kitab, ahli agama, ahli ilmu pengetahuan, ahli dan ahli dan ahli. Kadang-kadang saya mendengar orang bilang ahli itu kepala pusing. Ada cuma tahu sepotong aja sebelum dia ahli. Para yang dia tahu itu orang yang sudah tahu juga. Setelah dengar penjelasan ahli,
Oh ternyata cuma begitu toh. Kadang-kadang sekolah tinggi-tinggi tak sampai profesor, omongnya tetap jadi bodoh. Tapi ketika mulai bergelar ahli, orang mulai bilang, "Wih, dia ahli, dia hebat tuh." Pikiran seperti inilah hikmat dunia merusak manusia dan persekutuan Kristiani. Di ayat 20 ini kita diberitahu bahwa mereka suka berbantah-bantah, suka berdebat, suka bertengkar. Saya tahunya ini. Saya tahunya ini. Kalau dengar gitu, para pendeta bertengkar itu udah kepala pusing. Untuk apa bertengkar? Untuk apa berdebat? Karena saya ada pengalaman berdebat waktu masih SMA. Berdebat karena saya menang, saya dipukul babak belur. Berdebat tidak bawa hasil apa-apa. Yang ada saling sudah enak. Lu sih menang hari ini, nanti lain kali gue taruh lu ya. Orang Kupang bilang begitu. Ini tidak sehat. Ini tidak baik. Dan inilah hikmat dunia. Ini adalah pikiran duniawi. Jemaat Tuhan, hikmat dunia di 1 ayat 22. Orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Suka cari tanda, suka cari pengetahuan, suka cari hikmat. Tanda, kalau dia memang hebat, pasti ada tanda ini. Itu umum sekali. Kalau memang dia dipakai Tuhan, kita mau lihat tandanya apa. Bahkan ini umum di masyarakat dunia pun begitu. Di masyarakat dunia yang tidak percaya pun ada tanda-tanda itu. Nah, itu kecuali ya, berarti kata-kataku benar toh. Orang Kristen, umat Tuhan juga kadang-kadang masih suka menggunakan tanda-tanda ini. Dan ini hikmat dunia. Ini pikiran dunia. Ini pikiran manusia berdosa. Apalagi mencari pengetahuan. Yang kedua, di 2 ayat 8. 2 ayat 8 mengatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jemaat Tuhan, mereka menjalankan keyakinan mereka dengan kekerasan. Itulah hikmat dunia. Rasul Paulus menyatakan tentang ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, termasuk para pemimpin Romawi yang telah menyalibkan Yesus. Karena mereka tidak mengenal kebenaran, akhirnya mereka bertindak demikian. Di dalam kisah penyaliban Yesus, Pontius Pilatus sampai mencuci tangannya. Karena dia berpikir memang Yesus tidak berdosa. Tapi setelah cuci tangan, serahkan di sana. Sama saja dong. Apa maksud cuci tangan? Kau juga setuju di sini. Inilah hikmat dunia. Agama, keyakinan, kepercayaan yang dijalankan dengan kekerasan, dengan pembunuhan, itu adalah hikmat dunia yang berdosa. Tidak berasal dari Allah. Ini jelas bagi kita.
Ini kita harus tahu dengan pasti. Dia mau yakin seyakin apapun. Dia mau berdoa langit rubuh. Tetapi kalau dia menjalankannya dengan kekerasan, maka itu tidak berasal dari Tuhan Allah. Hikmat dunia. Ayat 14. 1 Korintus 2. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Mereka hanya menilai segala sesuatu secara fisik, secara materi, secara manusiawi. Karena memang mereka manusia duniawi, maka penilaian mereka memang demikian. Segala sesuatu hanya berfokus pada hal-hal materi, hal-hal jasmani. Banyak orang Kristen juga tidak jauh berbeda. Banyak orang Kristen bergantung kepada mujizat kesembuhan. Banyak orang begitu mempercayai itu dan kemudian meninggalkan hal yang paling dalam dari iman Kristen. Kemana-mana beritakan mujizat. Itu hal lahiriah. Yesus datang ke dunia bukan tujuannya untuk itu. Hanya karena dia Tuhan Allah. Maka dia harus menyatakan itu. Yang berikut. Manusia duniawi atau manusia berdosa atau hikmat manusia. Ayat 16. Mereka tidak mengetahui pikiran Tuhan. Alkitab tidak dimengerti dengan baik, tidak dipahami dengan jelas. Kadang-kadang kutip ayat Alkitab secara sembarangan saja. Mereka tidak mengerti. Kadang-kadang campur perjanjian lama, perjanjian baru, tidak mengerti mana perjanjian lama itu apa, lalu campur perjanjian baru, lalu pikirnya itu sudah benar. Padahal menyesatkan. Contohnya ada orang yang ngotot. Bilang, Tuhan menetapkan hari Sabat harus pada hari Sabtu. Mereka begitu mengutip ribuan ayat untuk membuktikan bahwa memang hari Sabat itu hari Sabtu. Itu benar. Tapi itu perjanjian lama. Yesus sudah datang di dunia ini. Tapi banyak orang begitu tergiur dengan pemahaman ini karena mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Dan orang begitu mempercayainya. Ini berarti mengerti Alkitab secara terbalik. Itu baru satu contoh. Dari sekian banyak contoh, mereka sesungguhnya tidak mengerti Alkitab dengan jelas. Kitab suci tidak bisa dikutip seenaknya untuk diterapkan seenaknya. Tapi mereka sangat berani. Dan itu hikmat dunia ini. Itu hikmat manusia. Itulah hikmat manusia yang berdosa. Maka mari kita lanjutkan untuk melihat apa saja yang termasuk hikmat Allah dalam hidup orang percaya. Dan ini yang penting kita perhatikan. Hikmat Allah di dalam hidup orang percaya, yang pertama-tama Paulus tegaskan
Di dalam 1 ayat 23, pasal 1 ayat 23 sampai 25. Paulus mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pemberitaan tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah hikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, rela mati disalibkan untuk membenarkan, untuk menguduskan, dan untuk menebus kita. Paulus tegaskan itu di ayat 30. Pasal 1. Dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, dan dia menebus kita. Intinya, pemberitaan tentang Yesus yang mati disalibkan untuk kita. Kita boleh dibenarkan oleh Allah, kita boleh dikuduskan, dan kita boleh ditebus. Itulah hikmat Allah. Di dalam pasal 2 ayat 4 dan 5. Kita diberitahu lagi. Paulus mengatakan begini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pemberitaan Kristus, pemberitaan Injil dilakukan dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kita tidak boleh bergantung kepada hikmat manusia, pada manusia siapapun. Kita bergantung pada kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Paulus tegaskan itu lagi di dalam Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Penegasan tentang keyakinan akan kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, yang menyelamatkan setiap orang, datangnya dari Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membawa seseorang untuk bertobat. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia. Paulus tegaskan, hal itu datang karena keyakinan pada Injil. Kekristenan bukan adu kekuatan hikmat, tapi kekristenan adalah kekuatan Allah yang bekerja di dalam hati orang percaya. Yang berikut, yang termasuk di dalam hikmat Allah, di dalam hidup orang percaya, Paulus katakan itu di ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia Allah yang sebelum dunia ini dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah yang tersembunyi itu dan rahasia yang sudah dirancangkan oleh Tuhan Allah sebelum segala ciptaan ini ada, telah diberitakan, telah disampaikan kepada manusia.
dan disediakan bagi kita, bagi orang percaya, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi kita yang benar-benar menikmati keselamatan kita, menikmati penebusan kita, menikmati pembenaran kita di dalam Kristus Yesus, kita boleh menikmati kemuliaan itu hari ini dan selama-lamanya. Yang berikut, di ayat 10, Rasul Paulus kembali memberitahukan kepada kita apakah hikmat Allah bagi orang percaya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan yang roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Allah telah menyatakan hikmat Allah melalui Roh yang kudus yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang berada di dalam diri Allah. Ini rahasianya kehidupan Kristiani. Inilah rahasianya kehidupan umat Tuhan. Karena ketika Roh Allah bekerja dalam hati kita, maka kita akan mulai mengerti firman Tuhan. Kita akan mulai belajar mengerti Alkitab dengan jelas. Kita ingin tahu kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kita tidak mau sembarono, sembarangan saja, seenaknya saja. Karena Roh bekerja di dalam diri kita. Paulus mengatakan bahwa Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita, itulah yang mengajar kita, menolong kita untuk kita hidup di dalam Dia. Paulus kemudian menjelaskan lebih dalam lagi di ayat 13. Kita menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh dengan menggunakan Roh Allah. Jadi saya mau bilang begini, tolong jemaat Tuhan, jangan pergi kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus untuk dapatkan nasihat, pengetahuan, pengertian mengenai Alkitab. Sekalipun dia profesor, doktor. Ini harus kita pahami baik-baik. Kadang-kadang banyak orang Kristen terlalu mengagungkan pengertian pengetahuan manusia dan tidak bergantung kepada pimpinan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ini rahasianya. Jangan sekali-kali pergi ke sana untuk menerima nasihat. Siapapun, mau ahli apapun, kita mengerti firman, kita mengerti maksud Allah, karena Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Jadi kalau kita Roh Kudus, kita juga bisa mengerti. Kalau kita tidak Roh Kudus, ya kita tidak bisa mengerti kan begitu. Siapapun dia. Inilah firman yang disampaikan kepada kita. Hal-hal yang rohani harus diartikan secara rohani oleh Roh itu sendiri. Yang terakhir, Paulus katakan itu di ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Gereja, orang percaya, para rasul memiliki pikiran Kristus. Kita menyatu dengan para rasul dalam pemahaman kita tentang Alkitab.
Itu sebabnya gereja selalu mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai dasar iman, yang ditulis langsung oleh para rasul kurang lebih tahun 40 Masehi sebelum perjanjian baru ada. Kita masih mengingatnya sampai hari ini. Karena kita memiliki pikiran Kristus. Mari kita menerima nasihat dari Rasul Paulus bagi kita yang telah mengambil bagian dalam hikmat Allah. Nasihatnya adalah, ingatlah berita tentang salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 ayat 24. Ingat baik-baik. Kekuatan dan hikmat Allah yang menyertai orang percaya untuk memberitakan salib. Salib itu menyangkut diri kita seutuhnya. Salib itu menyangkut penderitaan kita sebagai orang percaya. Yesus tegaskan, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 25. Kita diberitahukan, kita memberitakan salib Kristus yang mengalahkan semua hikmat dunia. 1 ayat 25. Mengalahkan semua hikmat dunia. Senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan dunia ini bukan kekuatan fisik, tetapi Kristus yang rela mati disalibkan, sehingga membuat orang-orang percaya memiliki pikiran Kristus dan hidup seperti Tuhan Yesus, rela berkorban bagi orang lain. Itu hasil. Bukan untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan, agung-agungan, tetapi kerendahan hati. Sikap rendah seorang terhadap yang lain karena memandang Yesus, Tuhan Allah sendiri yang rela melakukan hal yang terbaik untuk menyelamatkan aku. 1 ayat 26 sampai 29. Paulus memberitahukan kepada jemaat bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang biasa yang tidak berpengaruh, ya. Kalau Paulus mau mencari pengaruh, Paulus bisa lebih begitu berpengaruh. Tapi Paulus menenggalkan semua pengaruh duniawi yang dulu dia pakai untuk menganiaya gereja. Dan dia ingatkan kita bahwa kita bukan orang-orang berpengaruh. Sehingga kemudian di dalam 2 ayat 1 sampai 5, Paulus menimbulkan tentang dirinya yang boleh menjadi teladan yang paling baik bagi para hamba Tuhan, bagi orang Kristen, bagi kita semua. Paulus bilang begini, demikian pula ketika aku datang kepada saudara-saudaraku, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengenal apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Paulus menolong kita untuk menasihati kita melalui hidupnya sendiri. Dirinya sendiri menjadi taruhan. Ketika dia berada di Korintus, dia tidak mendatang untuk mencari kehormatan, ketenaran, kebesaran, kata-kata manusia yang berpengaruh. Tetapi dia datang hanya mengingat salib Kristus.
Nasihat berikutnya bagi kita. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ingat baik-baik. Gereja, orang percaya, kita menerima roh dari Allah. Perhatikan kalimat itu, saya mungkin perlu ditandaskan kalimat ini ya. Dan karena kami menafsirkan ayat 12, kita tidak menerima roh dari dunia. Itu roh kecil ya, bukan roh besar ya. Kemudian dilanjutkan, tetapi roh yang berasal dari Allah. Lihat, itu juga huruf kecil ya, bukan huruf besar. Baru di bawahnya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Maksudnya apa itu? Allah membentuk roh manusiawi kita. Allah menaruh roh manusia kita bersama-sama dengan roh Allah. Di dalam diri kita, roh Allah yaitu diri kita ini telah diciptakan sejak semula untuk bisa mengerti kebenaran Tuhan. Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu Allah ya. Tapi ini roh huruf kecil. Berarti diri kita yang memperbaharui kita dengan roh kita yang kita miliki.